Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fikri li arbabil hijah hatta badat lahum syumusul ma'rifah ra'au muqaddaratiha munkashifah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. A'udzu billahi samii'il alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Hadirin wal hadirat, pemirsa YouTube UNP TV rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akhirnya mempertemukan kita dengan bulan yang mulia yang dinanti oleh orang-orang yang beriman yang ingin meningkatkan grade mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala menjadi insan yang bertakwa. Pada kesempatan yang terbatas ini kita akan membahas tentang Ramadan dan menjemput ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Landasan kajian kita pada saat ini seperti yang dibacakan dalam surah Ali Imran ayat 133 yang di muqaddimah tadi telah disampaikan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu, serta bersegeralah kamu menuju surganya Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Maka di ayat ini perintah untuk menjemput atau mendapatkan ampunan Allah adalah perintah yang tegas atau wajib kepada seluruh hamba-hamba Allah yang beriman. Nah, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Lalu bagaimana dengan konteks kok Ramadan menjemput ampunan Allah Subhanahu wa taala? Ternyata ketika kita melihat Ramadan secara khusus, Masya Allah, Allah Subhanahu wa taala yang maha pengasih lagi penyayang kepada hambanya, memberikan door prize berupa ampunan bagi hamba-hambanya yang ingin dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak? Beberapa hadis Nabi SAW menjelaskan tentang hal itu. Misalnya yang pertama, man shoma ramadhana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mempuasakan di siang hari Ramadan dengan penuh iman dan keikhlasan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Yang kedua, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mendirikan malam Ramadan dengan penuh iman dan keikhlasan karena Allah, Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Masya Allah, siang hari kita puasa, malam hari kita mendirikan Ramadan, Allah SWT menjanjikan ampunan demi ampunan terhadap dosa-dosa hamba-hambanya. Nah, kaum muslimin dan kaum muslimat, sidang kajian di YouTube UNP TV rahimani wa rahimakumullah. Tapi ternyata banyak juga di antara orang beriman lalai tentang hal ini, sehingga sampai-sampai Rasulullah SAW ketika datang bulan Sya'ban, beliau mengaminkan doa dari malaikat Jibril yang mengatakan bahwa araghama anfu rajulin man yudrikuhu Ramadan walam yufar. Celakalah seseorang, dia bertemu dengan Ramadan tapi dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ampunan, sudah menjanjikan ampunan. Jadi ampunan itu tidak perlu lagi diminta sebetulnya, karena Allah siapkan. Sudah Allah siapkan. Cuma tinggal lagi, apakah kita menjemputnya ataukah tidak? Dua hadis tadi menyatakan, siapa yang
mempuasakan siang hari, siapa yang mendirikan malam Ramadan, dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, pernah suatu ketika para sahabat bersama Rasulullah SAW berkumpul di suatu tempat yang mana Rasulullah pada waktu itu telah menerima wahyu dari malaikat Jibril. Pada saat itu Rasulullah membacakan akhir dari surah Al-Baqarah. Apa kata Rasulullah SAW? Tadi malam aku dikunjungi oleh malaikat Jibril dan Allah SWT mengirimkan wahyunya atau menyampaikan wahyunya. Wahyu tersebut berbunyi, apa kata Allah? Wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Jika engkau melakukan suatu perbuatan secara terang-terangan atau engkau lakukan secara sembunyi-sembunyi, semuanya itu akan dihisab nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendengar ayat itu, para sahabat pucat pasi wajahnya. Ketakutan luar biasa nampak di wajah-wajah mereka, ciut nyalinya. Ya Rasulullah, kalau seandainya semuanya dihisab, maka bagaimana dengan kami ya Rasulullah? Sungguh setiap waktu tidak luput dari kami itu kesalahan dan dosa. Nah, lalu kemudian baru setelah ada lanjutan dari ayat itu, Rabbana la tu'akhizna inna sina au akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Bahkan sebelum doa-doa itu diawali dengan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Mendengar lanjutan dari ayat itu, baru muncul darah di wajah para sahabat, tanda berita gembira datang bahwa ternyata Allah mengampuni dosa-dosa mereka ketika mereka memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka mau menjemput ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaum muslimin, kita sekarang masuk kepada minggu ketiga di bulan Ramadan. Para ulama banyak menjelaskan bahwa minggu pertama itu pendakian. Minggu kedua sudah melewati tanjakan dan mulai posisi datar. Sedangkan minggu ketiga penurunan. Maka kondisi penurunan kadang-kadang seseorang tidak hati-hati sehingga dia lupa, dan kadang-kadang dia berhenti mendadak, atau bisa jadi dia lupa bahwa di depannya ada bengkolan atau belokan, sehingga kemudian dia terjerumus ke dalam jurang. Artinya apa? Banyak terkadang orang kurang waspada dan mereka tidak hati-hati dan mereka tidak maksimal lagi memanfaatkan Ramadan. Mereka sudah terlena dengan berbagai macam rayuan-rayuan yang itu bisa jadi hanya pernak-perniknya Ramadan, bukan hal yang utama dalam Ramadan. Maka oleh sebab itu, marilah kita segera untuk berupaya maksimal, karena bisa jadi Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Kita jemput ampunan Allah. Nah, kalau seandainya Allah ampuni dengan Ghaffar dan Ghafur, itu memang terdilet, tetapi nanti bisa jadi kita masih bisa melihatnya di padang mahsyar. Catatan kesalahan-kesalahan kita masih teringat di dalam hati sanubari ketika kita dibangkitkan nanti di padang mahsyar di sisi pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata 10 terakhir Ramadan kita dinyatakan oleh Rasulullah, mintalah kepada Allah kemaafan. Perbanyaklah membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ternyata orang yang membaca doa itu, Allah akan menghapus kesalahan dan dosa mereka, dan mereka tidak teringat lagi dengan kesalahan dan dosa mereka itu ketika mereka nanti dibangkit di padang mahsyar. Bahkan kaum muslimin, inilah nikmat yang luar biasa sebetulnya. Di tengah orang-orang nanti dibangkitkan di akhirat, mereka tidak sanggup mengangkat kepala mereka karena mereka teringat dengan dosa dan kesalahan yang banyak ketika mereka hidup di dunia. Walau taro idzil mujrimuna nakisu ru'usihim. Engkau lihat orang-orang yang berdosa, mereka tertunduk, tidak mampu menatap orang di sekitarnya. Tapi ternyata orang-orang yang diberikan ampunan oleh Allah, dosa mereka dihapus, dosa mereka didelete atau dicoret, sehingga mereka tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa semua, Allah menjanjikan Ramadan ini dengan ampunan-ampunannya.
Bahkan doa orang yang berpuasa diijabah oleh Allah, diijabah oleh Allah. Maka mari kita doakan. Salah satu doa yang jangan pernah tertinggal, mintalah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kajian pendek atau kultum kita pada saat ini. Semoga semangat kita untuk meminta dan mencari ampunan Allah tidak luput dan tidak berkurang sampai kapanpun sebetulnya, terutama di bulan Ramadan ini sampai akhir hayat kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun la'allakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.